akan membagikan satu topik khotbah, judulnya adalah penyakit yang membawa kemenangan. Ya, orang kalau bilang sakit, apanya yang mau dibilang kemenangan gitu ya. Tapi belajar dari kisah ini kita akan belajar sesuatu yang baik gitu ya. Ternyata ketika kita menyikapi sesuatu yang buruk itu jangan dengan respon hati yang buruk. Dengan respon hati yang negatif. Sesuatu yang buruk kalau kita percaya Tuhan, sesuatu yang buruk itu pada akhirnya akan menjadi kemenangan bagi kita. Ya, saya masih ingat Februari kemarin ya, adalah peristiwa yang tidak mungkin terlupakan bagi kami semua. Karena di hari di mana saya bertambah satu usia, ya, saya berkhotbah di Army of God-nya di Surabaya. Selesai khotbah itu saya sempat makan malam dengan istri dan anak-anak saya, dan dengan ada satu jemaat dari satu kota, ya, masih saudara dengan kita ketemu di Supermall itu dan kita makan di situ. Selesai makan, kita pulang, perjalanan pulang ke rumah ke Sidoarjo. Ya, by the way, tak kenal maka tak sapa gitu ya. Saya pendeta Samuel Muji, karena Samuel ada dua. Di Mawar Saron ada banyak, ada Penat Samuel, ada Hani Samuel, jadi banyak gitu ya. Tapi yang biasanya orang tahu adalah pendeta Samuel ada dua, ada yang junior, ada yang senior ya. Jangan terbalik. Karena ada orang mengira pendeta Samuel Handoko itu suaminya pendeta Lanitan. Jadi bingung ya. Jadi jangan keliru ya, saya suaminya pendeta Lanitan. Ya, kami tinggal di Sidoarjo. Kami dipercaya menjadi regional Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, NTT, Kepulauan Nusa sampai ke benua Australia. Ya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kembali lagi ke ceritanya ini. Tanggal 5 itu, setelah saya selesai semua segala macam, sampai di rumah perjalanan cepat sekali kan, SCC ke Sidoarjo cukup dekat dengan tol. Sampai di rumah, belum setelah prepare, mandi segala macam, terus ngobrol sama istri saya, tiba-tiba telepon saya berbunyi. Ternyata kita dapat kabar bahwa papa mertua saya meninggal di tanggal yang sama itu. Ya. Mengagetkan, dibilang surprisingly, kaget banget juga enggak sebetulnya. Karena tahun sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, itu tiba-tiba istri saya dapat bahwa papanya akan meninggal. Dapat gitu ya. Dan sudah sempat ngomong, tiba-tiba itu kayak anak-anaknya bisa tahu semua. Tiba-tiba kakak yang tertua, kakak ipar saya, pas dengar papa saya sakit di tanggal 31 Januari tahun kemarin. Kok tahun kemarin? Saya salah Januarinya, 31 Desember tahun kemarin. Ya, kalau Januari kan baru sekarang. Desember, pas tutup tahun, saya masih ingat kita ada di Bali, kita lagi liburan di situ. Papa mertua saya ini tiba-tiba sakit gitu ya, mendadak sekali, dan kakak kandung kami itu bisa dapat bahwa, loh papa kok bakal pulang ini ya. Nah, apa yang saya mau ceritakan adalah bulan-bulan sebelumnya itu, ya, papa saya ini kenal Tuhan, Kristen mungkin sejak lahir gitu ya, tapi nggak pernah ke gereja. Ke gereja itu jarang sekali, antusias apa tuh jarang sekali. Tapi di 2 bulan kemarin itu, lewat sebuah peristiwa yang mungkin orang berpikir kok ada peristiwa ini. Tapi lewat peristiwa itu ternyata menjadi titik balik buat kehidupan mertua saya ini, papa mertua saya ini. Tiba-tiba papa saya itu orangnya, kalau bilang ada orang takut binatang gitu ya. Orang itu macam-macam, ada yang enggak takut kecoa, takutnya sama cicak. Ya, kalau di rumah kami ada suara teriakan, gitu. Saya percaya pasti bukan karena tikus, bukan karena kecoa, bukan karena yang lain. Tapi karena satu, cicak. Istri saya pasti panggil saya itu. Ya, jadi lah papa saya ini nggak ada takutnya kayak almarhum papa kandung saya juga, gitu ya. Jadi orangnya tuh nggak gampang bisa dimenangkan gitu ya. Tapi lewat peristiwa itu, tiba-tiba istri saya Pastor Lani itu tantang papanya untuk, papa mau nggak terima Yesus? Dan akhirnya mau beliau. Kaget semua, cepat sekali gitu loh. Terus lihat papa saya itu bisa menangis itu. Puncaknya adalah besoknya kita ajak ke Banyuwangi, kita peresmian gereja Banyuwangi, ya puji Tuhan, di masa pandemi gereja kita terus merintis di mana-mana gitu ya. Haleluya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itu artinya Tuhan ada di tempat kita semua. Tuhan ada di kita loh, kaki dia ada di kita semua. Jadi saya berdoa supaya anak gak cuma jadi pendengar firman yang baik, gak cuma jadi penonton, tapi terlibat di dalamnya juga. Nah, papa saya ikut ke Banyuwangi. Di Banyuwangi itulah kita baptis akhirnya. Baptis di satu hotel itu, aduh kita baptis segala macam. Terakhir Sinciah kemarin kita kumpul-kumpul.
itu adalah kita connecting time di kota Lumajang, ya. Jadi kita masih ada Sigi di Lumajang, kita connecting time. Papa saya ikut di situ dan tidak pernah terjadi seumur umur papa saya itu bisa lambai-lambaikan tangan ketika pujian dinaikkan. Terus itu biasanya papa saya 2 bulan itu bisa berubah total. Nggak suka ke mall, nggak pernah mau diajak jalan-jalan. Tiba-tiba dalam 2 bulan itu kayak Tuhan tuh bikin cepat sekali. Kita bisa jalan-jalan seluruh keluarga besar, beramai-ramai. Bahkan tahun ini planning ke Bali rame-rame dengan seluruh keluarga besar. Papa saya almarhum sudah berkata, nggak sabar kepingin ke Bali. Berubah total. Sampai tanggal 5 itu. Habis ngobrol sama mama saya, cerita tentang kehidupan. Karena hari-hari itu lagi dilawat Tuhan. Ditunjukin KKR waktu itu Victory Land, Pastor Lani yang khotbah, sekian belas ribu itu, dan papa saya itu menangis sejadi-jadinya, itu kaget banget lihat itu. Menangis, terus dia bilang bahwa surga itu ada, neraka itu ada ya. Terus ngobrol-ngobrol tentang kehidupan, iya ya anak kita bersyukur jadi hamba Tuhan. Terus menarik nafas, pulang. Kaget semua, yang kita yang hidup ini yang kaget, yang ditinggalkan yang kaget. Tapi bagi beliau, diiri sama banyak orang meninggal kayak begini ini enak. Betul enggak? Saya berdoa suatu kali nanti kalau saya boleh meninggal, Tuhan request saya sama Tuhan. Lagi berdoa saja terus meninggal. Tapi jangan di gereja nanti heboh. Ya. Tapi ternyata dari peristiwa yang enggak enak di waktu itu, ternyata ada sebuah hal yang Tuhan simpan. Kita akan belajar dari kisah yang sama, namanya Naaman. Kita buka langsung di Raja-Raja 5, ayat pertama sampai ayat ke-15. Tadi pagi saya ajak jemaat membaca bergantian, ya sudah lama kan tidak pernah membaca bergantian, baca dalam hati kan karena pandemi. Sekarang baca dengan keras. Tetap tenang karena ada maskernya soalnya ya. Oke, ayat pertama, 2 Raja-Raja pasal 5, Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Berhenti di sana dulu, jangan dibaca lanjutannya. Ayat pertama ini adalah ayat yang menurut saya seringkali diabaikan oleh banyak orang. Orang kalau taunya Naaman, apa yang Anda gambarkan tentang Naaman? Apa yang Anda gambarkan tentang Naaman? Coba, menurut Anda Naaman itu siapa dia? Ada yang bisa jawab enggak? Apa? Sakit kusta, betul. Apalagi? Apalagi? Salah nggak apa-apa saudara, ya. Ayo, menurut Anda Naaman itu siapa? Tetangga saya Pak? Bukan itu. Sekalipun mungkin namanya sama, ya. Ayo, ada yang tahu nggak Naaman itu siapa? Apa? Panglima, betul. Apalagi Naaman? Ada yang banyak mengatakan Naaman itu sombong, betul nggak ya? Makanya disuruh dia seolah-olah dibaptis di sungai Yordan, sungai yang kotor itu sampai 7 kali gitu. Dan makanya dia gusar kan, disuruh ke sana gusar. Dia bilang, apa sungai di tempatku itu jauh lebih bagus, di Parpar itu lebih bagus. Yordan ini kotor, ya kan? Pernah ke sungai Yordan nggak? Pernah nggak? Saya 4 kali di sungai Yordan. Itu airnya nggak jernih loh. Banyak ikannya di situ. Kalau baptis di situ itu agak ngeri karena banyak digigiti ikan. Apalagi pengkhotbahnya, pendetanya kan yang baptis itu lebih lama. Ya, itu kotor gitu ya airnya segala macam. Saya bisa bayangin kalau orang ditanya tentang seorang Naaman, pasti banyak opini yang ada. Tapi di ayat pertama ini menarik, perhatikan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Lihat ayat selanjutnya dikatakan, sebab oleh dia Tuhan telah, apa saudara? Memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tuhan di situ adalah Tuhan yang sama, Yahweh. Tuhan yang hebat, maha hebat, yang menyertai orang-orang Israel. Ketika orang Israel pergi dari Mesir ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, Tuhan yang hebat itu menyertainya dengan banyak peristiwa. Tiang awan, tiang api, kasutnya gak pernah berubah. Minta roti dikasih mana, minta daging dikasih burung puyuh. Tuhan menyertai dengan dahsyat. 10 tula yang diberikan untuk orang Mesir, itu ada ceritanya masing-masing.
Betul-betul spektakuler Allah yang menyertainya. Nah, kita baca di sini Allah yang besar itu menyertai Naaman. Kalau pengkhotbah itu mesti akan cek dan recheck. Apa yang dicek dan recheck? Naaman ini agamanya apa? Betul nggak? Ada yang tahu agamanya Naaman? Kalau belajar dari rajanya, bisa jadi dia penyembah berhala. Di kuil Rimos itu. Whatever, mungkin apa agamanya di waktu itu dia. Tapi yang luar biasa adalah, Naaman ini ada di hatinya Tuhan, saudara. Dan Yesus pernah mention di dalam kitab Lukas, coba dibuka dulu Lukas sambil dua raja-raja ditandai. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 27, perhatikan, ini Tuhan Yesus yang mention. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman. Terus kata-kata berikutnya apa? Orang Syria itu. Syria lagi. Tidak tahu agamanya apa, tapi ini orang menurut saya ada sesuatu yang perlu kita pelajari, saudara. Jangan sampai kita ini disebut orang Israel, tapi kita sukar untuk lihat mujizat terjadi. Kita punya satu channel namanya Firman dan Doa, ya. Pastor Philip Saat Teduh, ya. Kita anaknya Pastor Philip punya Firman dan Doa, gitu ya. Di Firman dan Doa kemarin tiba-tiba ada orang komen, gitu ya. Bukan kemarin, beberapa minggu yang lalu komennya dia dari pasti bukan Kristen, karena dari kata pembukanya sudah beda. Kalau kita Shalom, dia satunya. Do you mudeng what I mean? Ya, dia pakai kata satunya. Artinya sama, Shalom, damai sejahtera gitu ya. Tapi beda versi gitu ya. Terus dia bilang begini, Pak Pendeta, dia sebutkan namanya dari ini, pakai embel-embel kalau saya ini pendeta, dia satunya juga gitu ya. Mungkin karena dia sering kali kalau kita ke Timur Tengah gitu ya. Jadi dia bilang begini, Pak Pendeta, doakan pekerjaan saya yang sedang sepi. Tetangga saya didoakan sama Pendeta Lani, itu sembuh, bilang gitu. Itu saya ikat dia chat itu hari Kamis, karena acaranya kita tuh Firman dan Doa tiap hari Kamis di jam 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hari Minggu, itu hari Minggu, terus dia hari Kamisnya, itu hari Minggu ibadat, dia masuk di YouTube-nya channel kita di GMS Jati Bali Nusa. Hari Kamisnya dia ikut Firman dan Doa, terus dia bersaksi. Tahu kesaksiannya apa? Terima kasih atas doanya Pak Pendeta. Karena memang teman-teman pendoa follow up. Sampai hari itu di Kamis itu tiba-tiba dia sampai sebuah pertanyaan adalah, bagaimana cara mengenal Yesus? Karena hari itu pas khotbahnya istri saya tentang Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan Yesus gitu. Dia tanya itu, tahu enggak kenapa? Dia bilang, sejak hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis itu. Dia bilang gini, tokonya enggak pernah sepi lagi. Yang lucu lagi ada satu lagi, sama juga, dari salamnya kita tahu ini bukan dari orang Kristen. Dia bilang suaminya selingkuh segala macam. Dia mau dipoligami, dia keberatan dipoligami. Gak ada orang mau dipoligami, ya. Makanya bersyukur ikut anak Tuhan. Tahu enggak? Dia bilang gini, tolong doakan. Dan ajaibnya loh. Orang ini bersaksi lagi di channel kita selang seminggu. Dia bilang, aneh. Suami saya nggak pernah, biasanya selalu pergi-pergi. Ini kenapa kok selalu ada di tempat? Dan dia bilang begini, terima kasih atas doanya. Kadang iman orang di luar sana itu lebih cepat loh, bener. Ada orang pendarahan, waktu itu kita di Jember KKR Kesembuhan, dia pendarahan nggak bisa bahasa Indonesia, hanya bisa bahasa Madura. Diajak oleh temannya untuk datang ke KKR kita itu. Hari itu istri saya yang berkhotbah. Belum sampai ke tempat KKR, dia duduk di mobil angkutan umum yang kita sewa untuk membawa orang-orang yang mereka kesulitan, kita bawa ke sana. Begitu dia duduk itu, dia mengalami namanya pendarahan berhenti. Karena pada akhirnya dia bersaksi di panggung, ditanya sama pendoa yang sebelum dia naik kan pasti ditanya dulu, sakit apa, sembuh betulan apa enggak, kan enggak mungkin menaikkan orang sembarangan. Ditanyain, saya tadinya ini pendarahan. Dan dia bilang dengan bahasa Madura, dia bilang, tapi sejak saya duduk di angkutan, belum ada yang doakan.
sudah sembuh duluan. Kadang-kadang kalau anak Tuhan perlu di bahasa Ibrani-nya diuyel-uyel dulu. Tumpang tangan dulu, doakan dulu, enggak afdol kalau enggak itu. Hari ini kita jangan sampai iman kita dipermalukan. Ini saya belum khotbah ini, ya. Waktunya sudah, kenapa cepat sekali, sudah mau habis Pak. Saya belum khotbah loh Pak. Atau saya mau akhiri di sini saja. Ini Naaman. Apa yang menjadi rahasia Naaman di dalam hidupnya? Yang membuat dia dimention sama Tuhan Yesus sendiri. Sama kayak wanita janda Sarfat. Israel 3,5 tahun hujan gak turun, itu gersang banget. Ada seorang janda yang hampir mati karena cuma punya segenggam tepung, dan ketika dia olah itu mungkin jadi bakpo gitu ya. Versi kita bakpo, versi mereka roti bundar gitu. Dan dimakan oleh dia dengan anaknya. Setelah itu apa yang dilakukan? Tafsirannya mengatakan begini, dia akan mencari sebuah tempat, dia akan sembunyi di tempat itu, tempat teduh, sudah diem aja. Sambil nyanyi lagunya Krisdayanti, menghitung hari, detik demi detik. Karena nggak bisa diolah lagi. Kita pandemi kemarin, saya menyadari banyak orang mengalami pergumulan. Tapi kita masih bisa makan. Masih ada nasi yang bisa kita olah mungkin. Tapi perempuan ini sudah nggak bisa ngapa-ngapain, hanya duduk, diam, dan menunggu kematian. Nggak ada yang bisa diolah, nggak ada yang bisa dikerjakan. Tapi Tuhan mengutus Elia kepada janda ini. Apa yang menjadi spesial di janda ini? Sama kayak Naaman ini. Apa yang membuat dia spesial? Kayaknya kita nggak perlu baca ayatnya, percaya saja gembala tidak akan bohong. Ya, saya akan langsung masuk dalam poinnya. Apa yang menjadikan Naaman mengalami kesembuhan? Makanya saya kasih judul khotbah saya kesembuhan, penyakit yang membawa kemenangan pada akhirnya. Apa yang membuat itu? Yang pertama, sambil nanti kita akan bahas dari poin-poin itu, baca ayatnya. Yang pertama adalah, perhatikan. Karena yang pertama, Naaman itu punya kerendahan hati untuk mau mendengar. Saya ulangi lagi. Dia punya kerendahan hati untuk mau mendengar. Coba lihat ya. Di ayat pertama dikatakan, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Di balik segala kemegahan, promosi, kepercayaan, disayangi oleh raja. Satu yang jadi dotnya Naaman, apa? Sakit kusta. Sakit kusta itu mungkin Pastor Philip pernah ceritakan bahwa tidak ada yang tahu sakit kusta. Di Israel sakit kusta itu jadi masalah karena dia nggak boleh berkumpul, karena dianggap najis. Dianggap kutukan orang sakit kusta, tapi di bangsanya Naaman tidak jadi masalah. Tapi mungkin tidak banyak orang tahu, yang tahu Pastor Philip pernah tafsirkan itu, yang tahu adalah budaknya, pelayannya, orang Israel. Kalau Anda baca ayat di bawahnya, dia itu ditawan oleh orang-orang Aram dan akhirnya menjadi budaknya di rumah Naaman. Seorang tawanan, dia yang mungkin bersihkan, cuci baju pakaian tuannya, atau paling enggak mungkin dia karena di rumah itu dia lihat Naaman. Orang lihat Naaman itu hebatnya, spektakuler, luar biasa, panglima yang selalu menang perang. Tapi bagi orang yang di dalam rumah tahu apa yang menjadi kebutuhan Naaman. Nah, di ayat berikutnya, di ayat 3, perhatikan. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ayat 4 apa? Lalu pergilah Naaman, apa saudara? Memberitahukan kepada tuannya. Ini menarik saudara, karena banyak orang membahas Naaman itu sombong. Tapi saya punya opini sendiri. Ya. Karena bagi saya kalau dia sombong, ya terlepas ya, tiap orang boleh menafsirkan asal tidak keluar konteks. Tidak keluar dari Alkitab boleh, kita eksegesi itu boleh. Bisa kita kalau zaman Tuhan Yesus, ketika Yesus dikasih sebuah pertanyaan, itu akan Yesus menjawabnya bukan dengan menjawab saja, tapi dia akan menjawab dengan pertanyaan juga. Itu orang-orang Yahudi. Jadi seperti itu levelnya. Jadi orang tanya, dijawabnya dengan pertanyaan. Ini pinternya orang, ya kan? Kalau yang biasa-biasa ya ditanya, dijawab. Ini jawabnya dengan pertanyaan. Nah, sampai di mana kok ngomong ini jadi hilang saya? Aduh lupa sungguhan, hilang sungguhan saya. Gara-gara ngomong ini jadi hilang. Kembali ke Naaman ini. Bagi orang Naaman hebat, luar biasa. Tapi yang luar biasa dari Naaman, ketika dia dapat info
Dari seorang pelayan yang bukan siapa-siapa, apalagi tawanan, kalau kamu lebih hebat, biasanya kalau kita ketemu orang, kalau kamu lebih hebat, tunjukkan dulu dong buktinya. Kamu yang belum berhasil kok ngomongin aku yang berhasil. Banyak orang begitu, ngomong gitu, betul nggak? Saya berdoa nggak ada di sini, ya nggak ada yang ngaku maksud saya. Tahu nggak kadang-kadang terobosan kita tuh hanya sejauh ini loh. Kita belajar merendahkan diri dan mau dikoreksi. Kadang ada banyak orang itu ketika diomongin itu selalu memberikan jawabannya. Dan pasti kita akan berkata, kalau kamu tahu jawabannya kamu nggak akan konseling. Kalau kamu tahu jawabannya kamu nggak akan mengalami ini. Tapi kenapa kamu sampai mengalami ini? Jangan cuma satu perlu. Listen, to listen. Mendengar dan memberikan perhatian. Kadang ada banyak orang itu punya pendapat sendiri. Naaman ini menurut saya rendah hati. Kenapa rendah hati? Ya karena dia begitu dengar kabar dari pelayannya yang luar biasa dari Naaman. Ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Naaman kemana? Menghadap rajanya. Kok nggak dipikir-pikir dulu ya? Kok nggak direnung-renungkan dulu ya? Tiba-tiba langsung percaya. Ini menurut saya luar biasa. Saya nggak tahu apa yang Anda alami saudara. Tapi mungkin kalau ada sesuatu hal yang mungkin Anda belum pernah menang di area itu. Mungkin cuma perlu satu. Belajar seperti Naaman. Belajar mendengar. Apapun yang Tuhan mau bicara. Bicara Tuhan. Jangan selalu berkata, oh aku sudah tahu. Oh aku pernah coba. Oh aku pernah lakukan ini. Aku pernah lakukan itu. Tadi pagi saya khotbah tentang perempuan pendarahan 12 tahun. Sudah berobat kemana-mana. Bahkan apa yang dia punya habis-habisan. Habis, betul-betul habis. Tiba-tiba dapat sebuah rema. Asal ku jamah saja jubah-jubahnya aku akan sembuh. Coba bayangin. Seandainya kalau dia debat sama Tuhan. Tuhan, saya sudah berobat. Saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Sudah tak coba semua. Kalau bilang orang tentang mencoba sesuatu, dia sudah coba semuanya. Tapi nggak ada faedah. Alkitab berkata tidak ada faedahnya. Artinya nggak ada perubahan sedikit pun dalam kehidupan orang itu. Tapi untuk perkataan Tuhan dalam hidupnya, dia tidak mau berdebat. Yang dia cuma tangkap adalah satu. Bagaimana dia bisa mewujudkan, dia pegang jubah-jubah itu nggak mudah loh. Kita baca ayat itu biasa ya. Tapi Anda bayangkan di mana Yesus berada itu selalu kerumunan orang banyak. Belum lagi statusnya dia bukan cuma penyakit pendarahan, najis yang dibawa. Orang najis nggak boleh menyentuh orang. Orang yang disentuh oleh orang najis akan najis juga karena dia pendarahan. Apalagi di zaman itu saklek banget tuh orang-orang Yahudi. Zaman sekarang aja saklek, zaman itu lebih saklek lagi, saya yakin. Apalagi yang mau dipegang adalah guru, rabi yang mau ke rumah Yairus. Ke tempat ibadat, ke rumah ibadat tempat Yairus tinggal, anaknya sakit yang akhirnya meninggal itu. Dan dibangkitkan oleh Yesus. Itu kan nggak boleh. Yesus orang Yahudi, dia guru. Dia masuk ke rumah ibadat itu juga rumah ibadat najis. Dia akan dilarang masuk ke situ. Tapi luar biasa wanita ini. Ketika dia mendengar, satu aja, belajar OB. Belajar untuk berkata, ya Tuhan, mau taat. Dan dia pegang jubah-jubah itu, makanya kesembuhan terjadi. Sama dengan Naaman. Saya nggak tahu kenapa di poin pertama ini saya nggak bisa terus pindah ke poin kedua. Mungkin saya perasakan. Ada banyak orang rahasia terobosan itu cuma satu. Belajar untuk mendengar. Pernah ketemu orang ini, ngomong sama orang, dia ngomong sesuatu tentang persoalannya. Tapi sebelum orang itu memberikan jawaban, dia sudah mikirkan terus, nanti ngomong apa lagi. Ngomong apa lagi, jadi nggak sempat Tuhan itu ngomong. Sama kayak kita berdoa datang ke Tuhan, kayak tadi pagi saya datang ke Tuhan, tiba-tiba saya nyanyi, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Tadi pagi saya naikkan lagu ini. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Begitu selesai nyanyi, langsung Bapa, aku pingin ini, pingin itu, segala macam. Ini. Setelah itu apa? Amin. Kita activity. Kenapa kita dalam saat teduh kita duduk diam dan mendengar, Tuhan, apa yang kau mau bicara dalam hidupku? Aku mau mendengarkannya. Ini hatiku kuberikan kepadamu, di telinga kuberikan kepadamu. Mungkin itu terobosan kita di situ. Just diam dan buka telinga dan berkata, apa yang kau mau ubah Tuhan? Mungkin Tuhan bisa pakai orang tua kita berbicara, Tuhan pakai pemimpin rohani kita bicara, atau mungkin Tuhan pakai pasangan kita untuk berbicara.
Saya ngomong gini jangan sampai ada yang diinjak kaki pasangannya. Dengerin. Benar kan? Benar kan? Tambah nggak bertobat suami Anda, percayalah. Kadang-kadang perkataan itu saya juga belajar untuk nggak boleh banyak bicara. Banyak mendengar, banyak mendengar. Karena di dalam mendengar itulah ada jawaban dari apa yang kita butuhkan, saudara. Katakan amin. Yang kedua, apa yang belajar dari Naaman yang kedua? Anda dapat sesuatu enggak? Yang kedua, bagaimana Naaman bisa mengalami kesembuhan pada akhirnya? Ini yang kedua. Naaman itu punya kemurahan hati, saudara. Coba lihat ayat 4. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman, perhatikan kata-kata ini, dan membawa apa saudara? Sebagai persembahan 10 talenta perak, 6.000 sikel emas, dan 10 potong pakaian. Apakah ini perintah dari Raja Aram? Saya percaya bukan. Karena Raja Aram tidak ngomong apa-apa. Raja Aram ini cinta sama panglimanya ini, karena kemana-mana perang menang. Makanya perkataan apapun dia pasti dengarkan sama si Raja Aram ini. Dia cuma berkata gini, pergilah Naaman, pergilah dengan selamat. Pergilah, nanti aku akan bikin surat. Raja Aram cuma kasih bekal surat dari raja. Tapi Naaman itu beda, dia berinisiatif membawa bekal. Saya pikir, saya tebak-tebak, saya pikir ini pasti uangnya sendiri ini. Anda tahu, yang dibawa pertama kata muncul adalah 10 talenta perak. Nanti pada akhirnya kita lihat ketika dia mau persembahkan ke Elisa nggak terima. Elisa nggak mau. Tapi ini orang sungguh-sungguh hatinya. Gehazi, sayang sekali Gehazi, bujang yang tidak menjadi berkat. Dia mengingini, dia lihat Naaman, Elisa ini pasti malu-malu, sungkan, sungguh-sungguh mengharapkan. Kelihatannya malu, tapi enggak, tapi mau. Wah pasti itu asumsinya dia. Karena dia masa katakan dia mata duitan di waktu itu. Akhirnya dia kejar ini si Naaman. Dan begitu dikejar, dia minta satu talenta perak. Dan begitu dia terima 1 talenta perak, dia minta 1 dikasih 2 sama Naaman. Saya lupa, dikasih 1 nanti baca sendiri ya. Dia minta 1 dikasih 2. 2 talenta perak. Dan dia senang kan pulang ke Elisa. Elisa bilang, kamu dari mana kamu? Dia bilang, enggak kemana-mana. Dia bilang, apakah hatiku enggak mengikutimu ketika kamu pergi? Elisa tajam banget nabi ini. Apakah hatiku enggak mengikutimu? Makanya jangan macam-macam dengan Tuhan. Dan Anda tahu 2 talenta perak itu. Kalau Anda baca di ayat 26. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak. 2 talenta perak itu. Dengan itu dapat memperoleh apa saudara? Kebun zaitun, kebun anggur ini bukan atol, bukan pilihan. Tapi ini bisa beli semua, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Itu baru 2 talenta perak yang dikasih, belum yang lain. Tahu yang membuat Tuhan itu tertarik dengan seseorang, saya jadi ingat Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, sebab ia akan beroleh kemurahan. Orang murah hati itu beroleh kemurahan loh. Saya ngomong gini, kalau orang hatinya salah bisa berkata, tuh dengerin tuh ya. Makanya kalau saya pinjam atau apa kasih, melihatnya tuh dari yang jeleknya. Kenapa enggak lihat dari yang baiknya? Berbahagialah orang yang memberi daripada yang menerima. Anda tahu Naaman ini, makanya saya pikir apa yang membuat Tuhan itu hatinya ada di Naaman, orang Syria. Banyak orang kusta di Israel enggak disembuhkan. Kenapa? Apa mereka kurang religi? Apa mereka kurang rohani? Tapi kenapa orang Syria yang disembuhkan di waktu itu? Only one, Naaman. Kenapa? Ya karena Naaman murah hati. Masih ingat perwira Kapernaum? Hambanya sakit. Orang-orang Yahudi yang bilang, itu perwira ini baik sekali. Dia yang membangun, dia yang banyak membantu kami di bait suci. Masih ingat Dorcas? Di Yope? Bahkan dia sudah mati. Tapi Alkitab jelas mengatakan Dorcas itu banyak sekali berbuat sedekah. Nanti kesaksian ibu-ibu janda-janda yang datang kepada Petrus ya kalau saya nggak salah. Petrus bangkitkan Dorcas ini dari kematiannya. Dia tuh orangnya baik. Ditunjukin pakaian ini loh yang buat Dorcas. Ini orang murah hati.
Saya tahu orang yang murah hati itu akan membuka pintu kemurahan juga dalam kehidupannya. Mau dipulihkan, mau disembuhkan. Simple. Belajar murah hati. Seperti Naaman ini. Rajanya tidak pernah kasih apapun. Ini mungkin jangan-jangan semua yang dia punya dibawa. Karena dia pikir, Anda tahu kalau dalam satu titik seseorang mengalami sesuatu, apalagi sakit penyakit. Kadang orang berpikir, aku tidak mikir duit lagi. Orang kemarin mikir tentang ekonomi yang banyak tergoncang masa pandemi kemarin. Saya banyak hiburannya cuma satu. Bersyukur kalau kamu masih hidup sekarang ini. Boleh nafas gini loh, gratis ini loh, terima kasih sama Tuhan. Kadang-kadang kita ini kurang mengucap syukur. Mana kebaikan Tuhan, mana kebaikan Tuhan. Saya bilang, kamu tidak pakai oksigen napasnya, itu kebaikan Tuhan. Tiap hari bangun tidur masih bisa ngeliat istri pasangan kita ini, sudah terima kasih. Bisa menyambung hidup lagi, kita nggak pernah tahu hidup kita kayak papa mertua saya tadi. Habis ngomong-ngomong, tarik nafas, pulang. Kita nggak pernah tahu hidup kita. Bagi Naaman, harta tidak jadi persoalan. Karena dia tahu sakit kusta ini mengganggu dia. Tahu ya sakit kusta dia, bisa jatuh-jatuh sendiri, rontok sendiri. Makanya dia rela semuanya. Makanya, Aba Bapa, Aba Bapa. Belajar dari Naaman, kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu lebih dari apapun, lebih dari hartanya. Dia tahu nggak sebanding dengan apa yang dia akan dapat nanti di ujungnya. Mau mengalami berkat, saudara, mau mengalami terobosan. Selain pertama rendah hati, yang kedua, punyalah kemurahan dalam hidup Anda. Seperti Naaman. Yang ketiga, kita akan belajar dengan cepat. Yang ketiga, apa yang membuat dia mengalami kesembuhan adalah, yang ketiga adalah catat baik-baik, tidak gagal dalam ujian imannya. Nggak usah dibuka. Singkat cerita, dia pergi ke Elisa. Yang luar biasa ketika dia ketemu Elisa, saya bisa bayangkan ya. Orang bilang ini sombong. Buktinya dia gusar. Ya mungkin tebaan saya, dia gusar itu ya mungkin agak sedikit wajar. Dia panglima. Posisi kerajaan Aram waktu itu juga betul-betul kerajaan yang kuat. Dia datang menghadap Elisa, dia kan tidak kenal Elisa siapa. Taunya Elisa akan menyembuhkan dia. Waktu dia ketemu Elisa, Elisanya nggak mau ketemu loh. Elisa nggak ketemu, Elisa menyuruh bujangnya. Perintahnya adalah itu tadi, disuruh membenamkan ke sungai Yordan 7 kali. Dia gusar, kalau Anda baca di ayat 11 dikatakan, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar. Temuin dong, aku panglima, VVIP saya ini. Masa Anda enggak tahu saya? Saya ini panglima loh, orang kagum sama saya. Ibarat orang itu, banyak orang kalau ketemu saya mungkin suka foto-foto gitu ya. Bahasa sekarang gitu ya. Masa enggak lihat saya sih, tapi Elisa enggak ketemuin dia. Makanya dia berkata, setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil-manggil nama Tuhan, Allahnya. Pakai kata Allahnya lagi ya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ayat 12, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ayat 13 perhatikan. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Yang ketiga ini luar biasa. Lihat, saya katakan punya kerendahan hati. Bujangnya pun ngomong sama dia, prajuritnya yang ngomong sama dia, didengerin sama dia. Tahu enggak? Baptisan di sungai Yordan itu
menurut saya itu adalah ujian imannya Naaman. Kadang-kadang untuk mencapai kesembuhan kita, mencapai titik di mana kita mungkin lagi dalam pergumulan, itu mungkin ujian iman kita. Saya tadi pagi cerita, istri saya kena autoimun. Autoimun yang ketiga kali, saudara. Orang kalau autoimun itu macam-macam menyerangnya di mana-mana, tapi 3 terbesar. Itu yang pertama adalah menyerang persendian. Tadi selesai ibadah tadi pagi, saya kenal satu teman, dulu saya coachnya, dia CGA, dia dulu member CG kita. Ya, Ino ini sponsor saya di waktu itu. Jadi kita reuni hari ini. Tadi cerita, dia kena autoimun minta didoakan kena persendian. Yang kedua itu menyerang tulang. Istri saya kena yang ketiga, menyerang trombosit. Makanya dikatakan ATP, autoimun trombosit purpura, menghantam trombositnya. Jadi antibodinya yang menyerang trombositnya. Istri saya tuh 3 kali peristiwa ATP, 3 kali trombositnya tuh sampai ke titik terendah, tinggal 2. Pertama kali kena autoimun itu dokternya sudah curiga, Pak nanti diambil darah, ibu jangan ke sini ya, karena ibu tuh pendarahan di mana-mana, di mobil, lagi dapat hari itu, tapi parah ini, di mobil, di tempat tidur, di rumah sakit, di klinik itu berdarah, pokok dimanapun berdarah, tapi nggak merasa apa-apa. Sampai dokternya bilang ini tolong dicek, nanti jangan dibawa ke sini, ibu harus bed rest di rumah, nggak boleh. Tapi istri saya ikut, istri saya itu orangnya semangat gitu ya, Pastor Lani Anda tahu ya, orangnya semangat itu ikut. Saya bawa lab, saya nggak ngerti hari itu trombositnya orang normalnya berapa, nggak ngerti, pendeta nggak perlu baca itu, baca Alkitab aja. Tapi hari itu ketika saya dapat hasil lab, saya bawa ke dokternya panik. Baca kaget, dia bikin kaget itu, kita jadi lebih kaget akhirnya. Cepet dibawa ke rumah sakit. Terus saya bilang, loh kenapa? Istri Anda ini trombositnya tinggal 2. Cepet dibawa, orang kena demam berdarah. Di bawah 25.000 itu banyak lewat, banyak meninggal. Karena nggak ada yang bisa mengunci darahnya. Trombosit itu dia yang ngikat darah. Jadi kalau orang trombositnya rendah itu berdarah keluar darahnya itu susah memberhentikan sendiri. Karena trombositnya rendah. Istri saya itu tinggal 2 loh. Tinggal 2. Orang 2 itu orang kalau 10.000 ke bawah itu kayak tisu disiram air. Itu orang kalau nggak ada trombosit rendah itu darah bisa pecah, bisa pendarahan otak di mana-mana. Cepat dibawa rumah sakit Pak, cepat dibawa. Saya sama tanya, dok ini sakit apa? ATP. Baru kenal kata ATP itu di situ. Sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit. Minggu besok itu saya mau khotbah di Jombang, kakar kesembuhan di Jombang. Coba bayangin. Biasanya orang kalau kakar kesembuhan itu kan di BDI, ini di RKZ. Persiapannya. Biasanya 3 hari itu saya di BDI, nggak ketemu siapa-siapa, sendirian, berdoa di situ, puasa. Tapi karena selisih seminggu, Senin itu saya masih ingat opnam di rumah sakit itu di RKZ. Saya ketemu jemaat yang anaknya sakit, kaget lihat loh, Pak Sam kok enggak dibagi doa, biasanya dibagi doa pemimpin. Saya bilang itu saya sakit. Coba bayangin, jadi saya di hari itu. Mau bikin kakar kesembuhan, sembuhkan dulu istrinya. Betul nggak? Nggak usah ngomong pun pasti Anda akan membetulkannya di waktu itu. Saya hari Rabu datang ketemu dokternya berkata, dok, istri saya sakit apa? Autoimun. Saya bilang, kapan bisa sembuh dok? Saya ini Sabtu ini mau kakar kesembuhan dok di Jombang. Dokternya tertawa, gitu. Terus dia bilang gini, itu pasien saya itu 2 minggu kena autoimun, sudah ditambah trombosit terus, juga di bawah 70.000. Kalau istri Anda nggak 100.000, nggak boleh keluar, gitu. Kemis saya disuruh pulang sama istri saya. Istri saya maaf ya, nggak boleh terbentur, nggak boleh, itu pertama kali kena, nggak boleh buang angin. Semua serba sulit ini, nggak boleh. Itu karena itu takut pendarahan menyebar di mana-mana. Jadi maaf, buang air kecil, buang air besar harus di tempat tidur. Tapi ya hari itu istri saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia dapat dari Tuhan, dia mengalami perjumpaan. Saya disuruh pulang hari Kamis itu. Kok kamu persiapan aja, pulang. Ujian iman saya ini, mau kakar kesembuhan saudara. Hari itu mungkin lebih gampang adalah, aku gak usah kakar kesembuhan dulu deh, ditunda.
Sampai kapan? Sampai lihat Pastor Lani sembuh dulu. Tapi hari itu tetap berangkat ke Jombang, saya masih ingat. Hari itu zaman BlackBerry. Tiba-tiba di Sabtu pagi istri saya pasang BlackBerry. Anda tahu, padahal itu banyak peristiwa ya. Hari itu anak saya yang nomor 2, masih kecil umur setahun sekian. Tiba-tiba neninya datang, istri saya lagi opnam, tiba-tiba dia dengan gini, kok, manggil saya kok ya. Kok gitu loh, kok yang bukan kok, tapi dia pakai kok gitu ya. Kok, Sinyo terkunci pintu. Hah? Kok bisa? Iya tadi Sinyo masuk ke kamar Cece, dikunci pintunya. Umur 2 tahun, bisa ngunci gak bisa buka lagi saudara. Saya itu saking melihat istri lagi di itu, langsung saya dengan kekuatan saya coba dobrak pintu dengan kaki saya. Tapi pintunya lebih kuat dari kaki saya. Aduh, ingat istri masih di rumah sakit, anak kekunci pintu. Sepikir pecah kaca sudah, gak ada pilihan. Saya lihat saya intip dari bawah, anak saya yang nomor 2, Owen menangis gitu ya, cuma menangis tuh nggak bisa buka pintu. Owen buka pintu nggak bisa, kuncinya nggak bisa, masih setahun berapa itu. Akhirnya saya pikir pecahin kaca sudah naik ke atas mau pecah kaca, ternyata nggak dikunci kacanya. Tapi itu ujian iman loh, sungguh ujian iman. Ini belum selesai nih, saya ke Jombang. Di Jombang itu pagi-pagi Sabtu hari pagi itu, tiba-tiba istri saya bikin status, hadirilah KKR di Jombang. Saya bilang, loh sudah bangun? Sudah. Terus dia bilang, doakan ya habis ini mau diambil darah. Oh iya, diambil trombositnya. Anda tahu hari Senin masuk, Selasa, Rabu, terus dokternya yang bilang tadi itu pasien saya 2 minggu. Tiba-tiba di hari Sabtu itu, ketika habis dicek darah, trombosit istri saya jadi 127.000 saudara di hari itu. Belum normal, karena normalnya manusia 150.000, 145.000 sampai 400.000 sekian. Belum normal. Tapi karena dokternya sudah bilang 100.000 boleh keluar kan. Tahu kata-kata dokternya, jangan ke Jombang. Karena dia tahu ini pasti akan ke Jombang ini. Gak boleh ke Jombang, belum normal, gak boleh. Tahukah Anda, orang yang bersaksi pertama kali di KKR kesembuhan di Jombang itu siapa? Pendeta Lanitan. Jombang adalah KKR yang paling gampang yang pernah kita lakukan KKR. Orang disalami aja bisa sembuh, belum didoakan. Orang lumpuh stroke 7 tahun bisa berjalan, pertama kalinya ada 2 orang dengan atributnya. Dia bisa berjalan dari stroke 7 tahun lumpuh, gak bisa jalan, bisa jalan dua-duanya. Tapi peristiwa kesitunya itu yang gak gampang bagi saya. Kesembuhannya gampang sekali. Ujian imannya yang gak gampang. Anda bayangin Naaman itu. Alah cuma 7 kali celup-celup. Dengan hati yang panas itu dia. Ujian iman itu. Ya kan, airnya butek kan, bau sekali kan. Dia masuk sekali, enggak terjadi apa-apa. Paling enggak buat tiba-tiba kayak film-film itu loh. Tiba-tiba kustanya sembuh dari jari-jarinya. Itu sekali, enggak ada perbedaan. Pernah enggak? Aku berdoa supaya influenzamu sembuh. Tambah meler. Loh mana doanya, mana dijawab Tuhan, kok tambah meler. Itu masuk lagi kedua kali, enggak kelihatan apa-apa. Ketiga kali, kok sama? Gitu ya, paling enggak seneng gitu loh orang. 6 kali tinggal di sini gitu ya, kustanya. Ini sampai ke 6 pun enggak terjadi apa-apa loh saudara. Tapi Naaman lulus ujian iman. Dia tetap lakukan sampai yang ke-7 itu. Begitu yang ke-7 Alkitab tadi kita katakan. Apa tadi yang kita baca tadi? Naaman disembuhkan seperti seorang anak. Kulitnya, wow. Jangan jaga dalam ujian iman, saudara. Hidup mengikut Tuhan itu ada tantangannya. Kan Tuhan sudah berkata begini, barang siapa mau mengikut aku, yang pertama apa? Ia harus menyangkal dirinya. Tahu arti kata menyangkal? To deny. Aku tidak penting, engkau yang penting. Kami tidak penting, engkau yang penting. Dan yang kedua dikatakan apa? Memikul salibnya setiap hari. Kadang orang ikut Tuhan itu mau enaknya. Tapi kalau yang ujian iman enggak mau.
Oh, ada orang tanya sama saya, Pak Pendeta ini punya masalah enggak ya? Loh, kenapa Anda tanya itu? Soalnya saya lihat Pak Pendeta selalu senyum-senyum. Oh, agak gila saya berarti ya. Saya tanya, kenapa Anda bilang saya enggak punya masalah? Soalnya tak lihat Bapak itu selalu senyum, kayaknya enggak ada masalah gitu. Kalau saya enggak ada masalah, rambut saya enggak akan berkurang, saudara. Tapi saya bilang, Ibu lihat saya ini jalannya di atas awan-awan atau masih di darat? Dia bilang di darat, ya artinya saya juga punya masalah. Saya bilang, saya ngomong Anda ini loh sama Anda ini, anak saya lagi demam ini. Kalau anak kita yang kedua demam itu agak khawatir, kenapa? Karena dia pernah step, pernah berhenti nafas 3 kali. Tapi hari ini di dalam ketika saya mengalami masalah, saya tidak biarkan saya cuma menangisi akan masalah saya. Saya hari ini dipakai untuk menguatkan Anda. Ketika saya menguatkan Anda, seringkali saya dikuatkan oleh Tuhan. Ketika saya memberikan jawaban sama seseorang, ketika saya tidak fokus sama diri saya, ketika saya fokus kepada kehidupan seseorang, membantu seseorang, di situ jawaban doa dalam hidup saya. Tiba-tiba Tuhan ngomong, ini loh jawabanmu, iya ya. Ngomongin orang tiba-tiba, lah itu kan jawabanku juga sebetulnya. Makanya jadi orang tuh jangan cuma diem jadi penonton, gimana sakit tuh akan saya sakit terus. Kenapa Anda tidak berkata, aku sakit, tapi aku mendoakan orang sakit. Ketika aku tidak berfokus pada diriku, mendoakan orang sakit saya juga disembuhkan. Itu loh. Yang keempat, yang terakhir. Waktunya tinggal 5 jam. Yang keempat. Belajar dari Naaman apa? Kita baca ayatnya dulu aja. Maka ayat 14 ya, turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ayat 15, baca rame-rame. 3, 4, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Wow. Yang keempat, belajar dari Naaman apa? Selalu kembali kepada Tuhan. Saya seringkali lihat orang banyak ditolong dari jawaban pergumulannya, tapi kadang-kadang lupa. Dulu waktu mungkin hidupnya masih pas-pasan, pas ke Singapura, pas bisa, pas mau shopping, pas ada duitnya, itu bukan pas-pasan ya. Itu pasnya banyak sekali. Tapi ada orang yang pas-pasan, benar-benar pas. Sampai-sampai dia untuk melonggar, untuk mau jalan-jalan gak bisa. Tapi begitu dia dijawab Tuhan, begitu usahanya mulai diberkati sama Tuhan, seringkali mulai lupa sama Tuhan. Dia berpikir itu karena kehebatannya dia, hati-hati. Naaman ini tahu siapa yang menyembuhkan dia. Dan dia kembali kepada siapa yang menyembuhkan. Ini penting. Yesus pernah menyembuhkan 10 orang kusta. 10 orang kusta datang kepada Tuhan dan Tuhan berkata, Tuhan tidak berkata, sakit kusta sembuh enggak? Dia berkata, kamu menghadap imam. Karena orang kalau sembuh itu menghadap imam. Pertanyaan saya, orang kusta itu sembuh enggak di waktu Yesus ngomong itu? Belum ada kesembuhan. Karena 10 itu disuruh menghadap imam, itu langkah imannya. Dan ketika mereka berjalan menghadap imam, mau laporan. Karena kalau orang kusta di zaman itu sembuh, lapor supaya dia nggak dikucilkan lagi. Diumumkan dan dia statusnya mulai dikembalikan. Ketika di tengah jalan, itu 10-10-nya sembuh sebetulnya. Tapi hanya satu, ketika menyadari, loh, aku sudah sembuh. Apa yang dilakukan oleh satu itu? Dia kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, di mana 9 yang lain yang sudah kusembuhkan? Hanya satu yang muncul. Dulu waktu ada beban, ada pergumulan, selalu cari Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Tapi setelah Tuhan tolong, pertanyaan saya, apakah Anda kembali kepada Tuhan? Naaman kembali kepada Tuhan. Saya bertanya-tanya, Tuhan, mengapa di tengah-tengah kehebatannya Naaman, panglima, dicintai raja, menang perang terus, tapi ada kusta di situ, Tuhan. Terus Tuhan ngomong sama saya, tahu enggak? Kusta Naaman itulah yang kupakai. Karena ujung dari kehidupan seseorang bukan cuma sukses di bumi, tapi adalah ketika dia bisa sukses di mata Allah. Menjadi sukses di mata Allah itu apa? Menerima keselamatan yang kekal. Pada akhirnya Naaman dari penyakit ini, dia berkata, aku melihat tidak ada Tuhan, tidak ada Allah di muka bumi ini.
Kalau dulu mungkin dia berkata aku menang-menang, mungkin dia merasa itu Allahnya dia. Padahal ada Allah satunya yang selalu ada buat Naaman. Karena tadi yang saya kasih poin-poinnya tadi itu, Allah tertarik dengan Naaman. Dan ketika begitu Naaman disembuhkan dari kusta yang paling terakhir itu, dia tahu tidak ada Allah seperti di Israel. Dia mengenal Allah yang benar, Yahweh namanya, Allah yang benar di waktu itu. Dia kenal, dia belum kenal Yesus ya Yahweh itu sama-sama. Ya kan, dia mengenal Allah itu. Dia mulai berkata, sejak itu dia berkata ini, kalau nanti aku boleh tidak aku minta tanah. Karena zaman dulu sejarah mengatakan kalau orang itu selalu membawa alat-alatnya apa untuk jadi mengenang. Karena dia kan tinggal di Aram. Ya kan, makanya dia minta tanah itu untuk mengingat Allah yang benar itu. Supaya dia selalu mengingat bahwa ketika aku menyembah, aku bukan menyembah kepada Allah yang dulu, tapi aku menyembah kepada Allah yang benar. Wow, praise God, haleluya. Ya saya nggak tahu apa yang Anda alami. Ya boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Alkitab. Saya nggak tahu apa yang Anda alami. Tapi kalau Anda hari ini dalam sebuah proses kehidupan, mungkin Anda dalam tantangan kehidupan, ingat, jangan pernah direspon dengan negatif. Karena kita nggak pernah tahu dari segala hal yang mungkin menurut mata kita buruk, tapi Tuhan akan mengubahnya menjadi kemenangan bagi kita. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita.